kau menantangku. Tahun 2008 ini diawali Sandra Dewi dengan langkah pasti. Sinetron Cinta Indah yang dibintanginya sudah mencapai 60-an episode dan terus diminati pemirsa setia stasiun idola Anda, SCTV. Bahkan di awal tahun ini, gadis cantik asal Bangka itu sudah dihujani tawaran bermain film. Iya sih, ada beberapa judul yang ditawarin ke aku. Jadi ada satu sutradara yang emang aku pernah kerjasama di satu FTV gitu. Jadi dia pengen bikin layar lebar, dia udah bikin layar lebar juga, cuman dia pengen bikin dan emang dia ngeliat karakter aku cocok. Dia bilang, aku pengen bikin film ini, aku pengen kamu yang main. Dan dia ngerubah jalan cerita juga agak ngikutin karakter aku gitu kan. Cuman mungkin aku lebih pentingin sinetron ini karena kan aku udah duluan di sini. Jadi kalau memang ini selesai, aku baru terima tawaran. Tapi kalau ini Cinta Indah belum selesai, aku nggak mau. Bagi Sandra, sinetron Cinta Indah merupakan titian paling berharga bagi karirnya di dunia akting. Sebab lewat sinetron ini namanya dikenal oleh segenap lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Karena itu ia bukannya mau pasang harga apalagi sok jual mahal. Ia bahkan tak mau memilah-milah peran yang akan datang padanya. Enggak lah, kalau misalnya namanya kita belajar ya, acting itu kan kita belajar setiap hari. Jadi nggak perlu takut untuk jaga image atau apa, enggak lah. Kita harus mencoba berbagai macam peran. Kalau kita belum bisa kalau kita belum bisa mencoba segala macam peran tuh kita bukan seorang aktris gitu. Setinggi apapun karir yang akan diraihnya, Sandra mengaku tidak mau takabur. Di dalam film atau sinetron, dia mungkin akan tampil sebagai gadis metro yang trendy. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ia tetap saja seorang gadis sahaja dari Bangka yang diberkahi keberuntungan di Jakarta. Sehari-hari tuh aku masih pakai bahasa daerah Bangka, dan kalau misalnya teman-temanku aku dari Bangka, aku masih yang maksudnya ngomong bahasa Bangka masih yang masih fasih banget ya bahasa Bangkanya, karena kan aku di rumah sehari-hari juga ngomong bahasa Bangka. Nggak ada yang berubah lah, nggak ada yang berubah sama sekali. Mungkin yang berubah adalah aku nggak bisa, kalau misalnya mereka datang ke Jakarta, aku nggak bisa jemput lagi. Mungkin aku nggak banyak waktu untuk nemenin mereka. Cuma kalau sekedar makan 1-2 jam tuh masih bisa. Jadi makan siang masih bisa. Cuman mungkin nggak bisa yang kayak dulu ngajakin mereka jalan-jalan di Jakarta gitu kan. Latar belakang sebagai gadis desa yang mengadu nasib di ibu kota, itulah yang membuat Dewi tidak pernah berubah. Meski sudah punya embel-embel artis. Selain itu, kemanapun Sandra pergi, ia selalu ingat pesan bundanya untuk senantiasa hidup apa adanya. Orang tua Sandra pun tidak ingin gemerlap dunia hiburan, merampas jati diri putri mereka, yang mereka kenal sebagai anak yang sangat mencintai keluarga. Pesan orang tua tuh sampai sekarang tuh jangan pernah berubah, karena mereka tetap pengen aku tuh seperti Sandra Dewi yang sekarang. Maksudnya dari dulu dia yang selalu senangnya di rumah, terus kalau misalnya libur pun cuma ke mall aja gitu sama teman-teman, sama keluarga. Terus dan sampai saat ini pun aku masih sendiri karena aku belum pengen membagi cintaku ke orang lain kecuali sama keluarga dan teman-temanku. Aku pengen orang tua aku tuh jalan-jalan deh keluar negeri pakai uangku sendiri, karena kan aku dari kecil sampai SMA tuh kuliah itu dibiayain sama orang tuaku. Dan apa salahnya, karena aku udah kerja sekarang, aku pengen membagikan mereka lah, pengen suruh mereka jalan-jalan gitu, karena kan selama ini mereka udah biayain aku gitu kan. Aku pengen membahas budi-budi mereka gitu. Kalau sekarang sih belum.